Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mulai untuk membahas apa yang memang sudah kita janjikan. Secara pribadi, saya menjanjikan untuk teman-teman yang hadir, ada Pak Iksan, untuk bisa membahas tentang kunci mengubah database jadi omset. Nah, karena materinya tidak saya siap sengaja dalam bentuk slide, saya akan sampaikan dalam bentuk notepad. Harapannya adalah dengan menggunakan notepad, semoga bisa disesuaikan dengan bisnisnya. Jadi bisa lebih fleksibel dengan bisnis yang ada. Nah, mungkin beberapa praktek yang akan kita lakukan juga. Nah, kebetulan dengan Pak Iksan kemarin baru aja ngobrol semalam ya. Nah, sekarang ketemu lagi, berarti kita bisa ngobrol jauh lebih dalam. Nah, oke. Kita akan bahas tentang kunci mengubah database jadi omset. Nah, saya akan coba kerucutkan dulu database yang kita akan bahas di malam hari ini. Yang pertama adalah database kontak WhatsApp yang kontak WhatsApp orang-orang terdekat. Pertama itu, dan yang kedua adalah kontak WhatsApp hasil dari prospek atau media sosial atau dari personal branding kita di media sosial gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, kita bagi dua, karena dua tahapan ini, dua cara yang memang berbeda. Nah, kita akan coba bahas, semoga dalam 1 jam ke depan ini bisa terbahas dua poin ini, supaya lebih terperinci, kayak gitu. Nah, poin pertama yang kita akan bahas adalah kontak WhatsApp orang-orang terdekat. Nah, ini sempat saya sampaikan juga nih ke Pak Iksan mengenai ilmu atau materi tentang FFBC, yang dimana ilmu FFBC ini saya dapatkan saat saya belajar bareng salah satu mentor yang memang dia dulunya di MLM. Selamat bergabung Pak Ari. Nah, silakan bisa sambil menyimak juga. Oke, nah sebelum saya lanjut, mumpung keingetan saya pribadi, jadi jangan lupa siapin catatannya. Saya takutnya lupa nih. Saya udah sambil nyatet. Nah, teman-teman yang hadir silakan catatannya dibawa juga. Kalau misalnya memungkinkan silakan, boleh juga untuk open kamera supaya bisa langsung interaksi juga. Di malam hari ini saya sengaja tidak menyiapkan slide, saya siapkan dalam bentuk notepad. Harapannya adalah bisa lebih menyesuaikan dengan bisnisnya. Selamat bergabung Ibu Lisa, silakan bisa siapkan catatannya dulu. Catatan yang saya harapkan di sini adalah catatan yang terbagi menjadi dua. Jadi setiap saya ngisi baik online maupun offline, biasanya saya menyarankan catatannya itu dua. Nah, catatannya dua kenapa? Jadi saya ingin ada dua kategori, ya, dua kategori yang dimana kategori ini bakal ngebantu banget ya teman-teman untuk bisa memisahkan. Ya, sebentar. Sempat saya pin tapi malah jadi terlalu besar. Nah, gini aja. Jadi dua catatan yang dipersiapkan, kalau bawa buku berarti dibagi jadi dua. Nah, kalau memungkinkan bawa buku, saran saya kalau enggak pakai notepad ataupun pakai di handphone gitu itu boleh. Bagi dua, yang pertama adalah rangkuman. Rangkuman apapun yang dipelajari malam hari ini, itu rangkuman ditulis di lembar atau bagian pertama. Bagian kedua, itu untuk keperluan ide apa, atau bisa disebut dengan ideas for action. Ide apa yang bisa langsung di-actionkan setelah mengikuti webinar malam hari ini. Jadi, dua catatan ini sebenarnya kita harapkan
Yang pertama, kalau rangkuman pasti akan banyak, ya, akan banyak detail-detail yang dibahas, tergantung orangnya. Tapi kalau dalam konteks ide yang bisa di-action-kan di bisnisnya, nah itu pasti akan jauh lebih sedikit dibandingkan rangkumannya. Oleh karena itu, silakan siapin catatannya. Yang catatannya sudah siap, boleh di chat, ya, di komen dulu sudah siap, ya. Silakan tulis pesannya. Kalau memang sudah siap catatannya, tulis aja di chat siap, ya, supaya saya bisa mengkonfirm. Oh, berarti sudah siap nih untuk saya lanjutkan materinya. Silakan. Boleh minta izin ya ngambil. Boleh, silakan. Nah, silakan yang sudah siap, siapa aja, boleh tulis di pesan, di chat Google Meet ini, tulis kalimat siap. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kurang familiar nih dengan Google Meet. Nah, silakan dicek ada gambar seperti pesan. Nah, Pak Ari udah siap, mantap. Yang lain gimana? Gitu. Nah, kebetulan saya juga coba fasilitasi Google Meet ini ada rekamannya dan memang bisa menampung alhamdulillah sampai 100 orang. Jadi yang hadir bisa menyimak, mengulang lagi materinya nanti dalam bentuk rekaman. Adapun notepad yang saya lampirkan di sini akan saya bagikan juga ke teman-teman bisa mereview juga. Oke, berarti udah mulai siap dengan catatannya. Oh, Mas Pak Asep juga udah siap. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, oke, nah di malam hari ini kita bahas tentang kunci mengubah database jadi WhatsApp. Database kelompoknya tuh banyak. Oleh karena itu database saya coba kerucutkan menjadi 2 database. Pertama, kontak WhatsApp orang-orang terdekat, ya. Berarti orang-orang terdekat itu siapa? Saudara, teman, rekan kerja, rekan komunitas, yang dimana emang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bisnis. Oke? Saya tambahin. Tidak ada hubungan dengan bisnis. Yang kedua, kontak WhatsApp hasil dari prospek, media sosial, personal branding, yang dimana ada hubungannya dengan bisnis. Oke. Nah, semoga di malam hari ini sampai 1 jam ke depan kita akan bahas 2 poin ini. Semoga bisa terbahas. Oke. Karena udah siap semua, kita akan bahas dari yang kontak WA orang-orang terdekat. Nah, saya yakin yang hadir hari ini sudah punya kontak WhatsApp. Ada yang 100, ada yang 1000, 2000, bahkan sampai puluhan ribu. Dan dengan data-data yang sudah kita miliki, ini kita coba mulai kerucutkan untuk orang-orang yang terdekat, yang dimana memang belum ada kaitannya dengan bisnis. Oke, bukannya tidak ada, berarti belum ada. Oke, karena kita akan coba menawarkan ke mereka tentang produk atau bisnis teman-teman. Nah, supaya saya tahu juga bisnisnya, ya, yang hadir di malam hari ini, boleh dong diketikin bisnisnya di bidang apa. Kalau nama kan ada ya di chat, udah nggak usah panggil namanya, tulis aja jenis bisnisnya apa, ya, bisnisnya di bidang apa, produk kah, layanannya, gitu ya, nanti sampaikan. Nah, dari Pak Ari, laundry katanya, siap. Yang lain gimana? Bisnisnya di bidang apa? Tulis silakan. Ataupun yang saat ini sedang bekerja, jadi marketing ataupun di bidang apapun. Nah, pekerjaannya tuh di bidang apa? Supaya next saya bisa lebih mudah ya untuk mencontohkan beberapa poin yang saya coba akan bantu. Dari Mas Muhammad, ya Pak Muhammad, kuliner, Pak Asep, digital marketing, Pak Ihsan, MLM Kopi Juara. Nah, yang lain gimana? Silakan, boleh bantu tuliskan. Oke, thank you yang sudah respon. Nah, kontak-kontak WhatsApp orang-orang terdekat ini kita akan melakukan metode dari MLM sebenarnya. Nah, kalau saya secara pribadi memang tidak ikut MLM-nya, tapi saya pernah belajar dengan mentor yang memang background-nya dari MLM, yang dimana memang dari sisi kita
Kalau dari sisi saya, ya tetap kalau ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan dan tidak mengganggu orang, kenapa enggak kita coba manfaatkan juga ilmunya. Karyawan swasta nyambi marketing rumah. Oke, siap Pak Sugeng. Oke. Nah, rumus yang biasanya dibahas untuk teman-teman yang mungkin udah pernah ikut MLM, mungkin sudah tahu ada namanya F, B, C. Ada yang udah tahu? Komen, silakan. Apa F-nya? Yang pertama adalah family. Oke. Yang kedua apa? Friends. Ketiga, business. Oke. Keempat, community. Nah, di kontak yang sudah Anda miliki saat ini, pasti ada 4 kategori ini. Supaya nggak bingung, coba mulai bayangkan kontak Anda di WhatsApp atau di handphone, sekarang mulai sambil buka handphonenya, orang-orang yang termasuk di kontak itu sebagai family atau keluarga. Keluarga dekat ya, keluarga jauh, itu termasuk family atau keluarga juga. Yang kedua adalah friend, orang-orang terdekat. Mulai dari apa? Tetangga Anda, ya. Mulai dari teman kantor Anda. Nah, itu termasuk sebagai friend. Yang ketiga, orang-orang yang ada di kontak Anda yang memang dia punya usaha atau bisnis. Nah, coba mulai bayangkan siapa aja orangnya. Dan yang ketiga adalah komunitas. Tergantung komunitas yang Anda ikutin. Komunitas bisnis, siapa aja kenalannya. Misalnya kalau komunitas minimal punya grup apa namanya? Grup RT, grup RW, grup kajian, grup olahraga. Nah, itu termasuk komunitas. Banyak orang menggunakan WhatsApp belum atau tidak menawarkan produk ke orang-orang 4 kategori ini. Karena mungkin merasa takutnya mengganggu. Padahal orang terdekat dan orang itu kenal dengan kita, bisa kita coba tawarkan produk kita. Jadi ada ikhtiar dari kita untuk memaksimalkan 4 jenis atau 4 poin dari kategori ini. Dan kita coba praktek supaya ini mudah untuk dipraktekkan. Ya, silakan tulis ya di kertasnya 5 nama setiap kategorinya. Oke, 5 nama yang termasuk keluarga, 5 nama teman, 5 nama yang emang kenal dengan kenalan Anda dan memang dia berbisnis, dan 5 kenalan yang komunitas. Kang Ega, misalnya dia 1 orang, tapi dia itu punya bisnis dan ikut komunitas sama dengan saya, masukannya kemana? Nah, masukin aja ke salah satunya, boleh bisnis, boleh community, ya, atau komunitasnya. Nah, kenapa saya minta untuk Anda praktek di malam hari ini? Karena saya akan coba bahas step by step-nya. Nah, kalau customer jangan dulu dimasukin. Nah, karena sebenarnya kalau customer udah beda bahasan. Kalau customer berarti apa yang dilakukan? CRM, customer relationship management. Nah, ini adalah orang-orang yang mungkin belum pernah Anda tawarin tentang produk atau layanan Anda. Kadangkala orang itu bingung mau nawarin ke siapa ya, padahal dia punya banyak kenalan dari 4 kategori ini. Silakan tuliskan minimal 5 ya. Nanti mungkin setelah acara ini silakan tuliskan minimal 20 per kategorinya. Supaya mudah, buka handphonenya ya. Buka kontak WhatsApp-nya atau kontak handphonenya, coba sambil scroll. 5 orang ini siapa aja ya? Jangan mikirin dia, kayaknya nggak mungkin deh dia pakai jasa saya. Nggak mungkin deh kayaknya dia pakai produk saya. Nggak cocok nih, jangan mikirin itu juga. Jangan berpikir juga kayaknya dia dari sisi apa namanya? Budget kayaknya belum cocok deh customer saya deh. Nah, itu jangan dipikirin dulu.
Tapi coba fokus ke 5 kategori ini yang dimana Anda ingat di malam hari ini. Anda akan dapat insight, Anda akan dapat nama-nama setelah webinar ini, dan Anda akan keingetan, oh iya, saya belum pernah nawarin produk saya, layanan saya ke sini nih. Nah, kadang kita kelewat. Supaya nggak kelewat, maka kita harus masukkan orang tersebut ke dalam list supaya kita tahu, ya. Tulis list 5 nama setiap kategori, mulai dari family, keluarga, teman, orang yang berbisnis, dan juga yang berkomunitas dengan kita. Ada yang sudah masing-masing 5? Kita akan lanjutkan ke step selanjutnya. Sudah? Nah, kalau sudah boleh chat. Nah, selamat bergabung Pak Redi. Selamat bergabung Pak Muhammad Sukri. Jadi kita langsung praktek di malam hari ini. Kalau misalnya yang telat gak apa-apa, nyimak dulu aja, nanti akan ada rekamannya, nanti bisa praktek juga. Oke? Sudah 5 nama masing-masing di kategori ini. Oke? Oke. Sudah? Ada yang sudah? Kalau sudah, saya akan coba bahas langsung spesifik ke bisnisnya. Supaya kebayang untuk teman-teman yang lain pun untuk mempraktekkan step by step-nya, setidaknya gambaran besarnya. Karena kalau mungkin kita bahas step by step secara detail, mungkin harusnya satu materi khusus aja. Nah, tapi kita coba akan bahas di webinar ini. Ada yang sudah? Nah, kadang kalau webinar nyantai ya, bisa sambil nyimak doang. Nah, kalau saya pengen Anda itu bisa ikut mengerjakan, mungkin ada action-nya, yang dimana saya pengen Anda itu bisa dapat manfaatnya setelah ikut ini, bukan hanya berbentuk knowledge. Setidaknya ada PR yang harus dikerjakan, yang semoga dengan PR itu dapat mengembangkan bisnisnya, punya gambaran yang lebih jauh lagi, dan memang ini perlu dilakukan. Oke, ada yang sudah? Kalau yang sudah, saya akan coba bahas berdasarkan bisnisnya, supaya saya bisa lebih mendetailkan gimana cara menawarkan produknya. Nah, ini pernah saya bahas di salah satu bisnis herbal. Bisnis herbalnya itu adalah ini ramuan apa ya? Ramuan herbal yang dimana memang ramuannya sudah ada, tinggal digodok aja. Nah, jadi ini pernah saya praktekkan ke mereka, dan ini sangat membantu mereka untuk bisa dapat ide-ide, dapat yang namanya flow-nya, step by step-nya, gambaran besarnya. Oke, ada yang belum semua? Oke, karena kalau belum saya nggak bisa nyontohin nih pakai bisnis siapa nih, cara kerjanya, stepnya gitu. Ada? Siapa bisnis yang mau dibahas? Itu aja. Enggak, supaya bisa lebih detail ya. Nanti teman-teman yang hadir di sini tinggal ngikutin aja flow-nya supaya nggak bingung. Ada? Aduh, pada malu-malu nih. Nggak apa-apa, silakan. Nah, karena kan kita kan terbuka ya kalau untuk diskusi ini. Saya sangat terbuka untuk bisa berdiskusi, yang harapannya adalah dengan diskusi saya bisa lebih mendetailkan bisnisnya. Oke, kalau masih malu saya pilih acak aja. Sesuai yang balas bisnisnya lebih awal. Laundry misalnya ya, dari Pak Ari. Nah, hadir Pak Ari, masih hadir? Masih nyimak? Boleh respon. Oke, lanjut. Nah, kalau kita dengan bisnis laundry, nah, pakai studi kasus nih. Bisnis laundry. Oke. Di sini berarti dari Pak Ari sudah mengumpulkan data nama ya. Nama 5 orang yang memang sudah termasuk
orang yang bisa ditawari layanan laundry ini. Nah, karena Pak Ari pun muncul nih, boleh Pak kita ngobrol dulu sebentar mengenai strategi yang sudah dilakukan, supaya apa yang saya coba sharingkan di luar dari yang sudah dilakukan, seperti itu. Silakan Pak. Ya, boleh. Jadi Oke. dalam hal ini saya sudah menerapkan sistem customer relationship management yang diajarkan Kang Ega, dan dalam hal ini kami mengelola customer, kami kategorikan dari customer yang mereka laundry satuan, laundry kiloan, kemudian self service, kemudian kategori yang seperti wisatawan, mereka satu kali datang. Jadi dari kategori ini kami mengelompokkan pelanggan loyal, di mana kami mengelompokkannya. Pelanggan loyal ini ada 40% dari total customer kami. Ya, itu yang mereka repeat order lebih dari 3 kali dalam 1 bulan. Kategorinya seperti itu, Kang. Siap. Nah, kalau gaya marketingnya sendiri memperkenalkan dari bisnis laundry-nya seperti apa yang sudah berjalan saat ini? Saat ini kami lebih banyak menggunakan sosial media, salah satunya Google My Business. Kami iklan Google, kami menangkap wisatawan. Kemudian kalau dari customer yang rutin, kami melalui story WA dan broadcast WA, kayak gitu. Oke, nah Google My Business mungkin kebayang sama saya nih, sama teman-teman juga. Nah, kalau dari WhatsApp ada story, ada broadcast, seperti apa? Mungkin teman-teman jadi dapat insight tambahan, Pak. Silakan. Oke, jadi begini, kami ini di awal misalnya saat kami membuka outlet baru misalnya, saat membuka outlet baru kami mengelompokkan nomor WhatsApp sekitar, baik itu UKM maupun data-data yang kami peroleh dari Google begitu. Kemudian kami membroadcast begitu ya, semacam program promo kami dengan mereka yang di sasaran sekitar. Jadi biasanya dari iklan, kemudian mereka tanya-tanya begitu ya. Kemudian dari tanya-tanya mereka menjadi interaktif atau interaksi ke kita melalui WhatsApp. Nah, yang kami lakukan dari tergantung target marketnya. Kalau dari target market mahasiswa kami menggunakan jasa Pet Promo. Kalau dari wisatawan menggunakan Google. Jadi memang ada target market yang kami sasar dan kami menggunakan saluran yang berbeda-beda. Oke, siap. Berarti kalau saya coba nilai dari sisi marketingnya sudah tersusun dengan rapih, makanya sudah terkategori. Kalau mahasiswa pakai Pet Promote nih yang cocok. Kalau wisatawan berarti pakai Google Maps My Business gitu. Jadi lebih enak. Oke, sip. Berarti kalau untuk prospek data-data yang sudah ada pernah dilakukan belum? Data yang paling mudah untuk kami olah adalah saat kami membuka outlet baru, kemudian dari outlet baru itu kami menerapkan sistem biasanya voucher gratis atau diskon 50% untuk layanan laundry self service. Kemudian mereka datanya masuk, kami saat transaksi menggunakan pos yang harus mewajibkan menulis nomor WA, dan data itulah yang kami kumpulkan. Jadi itu yang kami kumpulkan data paling banyak. Oke, keren. Sistemnya udah tersistem dengan baik banget. Oke. Nah, berarti saya ngebahas ini salah satu poin memang yang kayaknya sudah dilakukan, tapi izin saya coba sampaikan. Mungkin dari sini ada insight tambahan, ada yang bisa dilakukan. Semoga ini jadi tambahan gaya marketing ataupun yang lainnya. Oke, Pak Ari izin untuk saya bahas ya, boleh ya? Siap, terima kasih Kang Ega. Ya, boleh sampaikan juga Mas mengenai websitenya, media sosialnya di chat. Nanti saya mau coba manfaatkan ChatGPT untuk bisa bangun skripnya atau ide-ide yang saya akan coba kembangkan. Ya, silakan, boleh tulis. Oke, jadi begini, di tempat kami ini saya ini sebagai manajemen operasional. Jadi manajemen operasional ini menjalankan beberapa merek laundry. Jadi saya jualan paket bisnis, paket usaha, di mana dengan harga tertentu kami jualan. Kemudian dari harga ini kami mengelola, memanage
laundry yang dibeli oleh si investor tersebut dengan sistem kami sebagai menyiapkan starternya, apakah dari sisi apa namanya setting mesin, dari sisi apa namanya media promosi, dari media sosialnya, kemudian bahkan kami menyiapkan semacam opening acara opening begitu ya, sehingga apa namanya dari sisi jualan mesin paket ini berjalan. Kemudian saat kami menerapkan manajemen dari operasional rutin itu kami menggunakan media sosial, salah satunya paling yang sedang kami rintis ya dari apa namanya WhatsApp, paling banyak menggunakan katalog. Kalau Instagram dan lain sebagainya terus terang belum ada apa ya kayak keseriusan begitu yang kami lakukan, hanya asal. Itu namanya Gum Laundry. Itu yang punya saya sendiri. Oh, oke. Berarti maintain ini juga ya, seperti bisnis kemitraan yang dimana Betul. orang-orang bisa join juga di bisnisnya dengan brand sendiri gitu ya. Betul, iya. Oke, siap. Baik, kita coba bahas. Nah, berarti kita coba ambil spesifikasi atau detail untuk ke ranah kemitraan bisnisnya, kemitraan bisnis laundry. Nah, saya coba akan gambarin gimana caranya untuk bisa mengembangkan kemitraan bisnis ini dengan database yang sudah ada. Jadi kita nggak akan coba fokus ke tahapan pembeli, ya, bukan ke tahapan untuk dapatin pembeli. Kita coba memprospek orang-orang supaya join di kemitraan bisnis ini, kayak gitu. Ada nggak sih link yang detail tentang kemitraan bisnis ini yang bisa dibaca, bisa dipelajari? Kalau dari kemitraan sendiri, saya belum menggunakan media sosial selama ini. Saya menggunakan jaringan yang saya dapatkan. Itu biasanya saya melakukan semacam pra pensiun begitu ya dari beberapa perusahaan. Kemudian saya masuk di situ. Itu biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang cuman dari internal, karena jangkauan kami kalau menggunakan media sosial itu akan liar maksudnya nanti akan menjangkau ke seluruh kota. Sementara kemampuan kami ini belum optimal dalam hal mungkin kami sedang mengerjakan saat ini dari Jogja dan Solo. Itu pun setiap bulan kami closing 2 outlet aja sudah apa ya, sudah sangat belum mampu untuk lebih dari 3 begitu Kang Ega. Oke, siap. Berarti kita coba ganti pembahasannya supaya lebih bisa nyambung ke teman-teman. Nah, kita coba pembahasannya untuk ke pengguna layanan bisnis atau pengguna layanan laundry, maaf. Iya, betul. Kalau layanan laundry lebih menarik karena ini apa ya, secara yang ilmu Kang Ega yang sudah kami lakukan itu sudah bisa apa ya, menjaring customer, sudah berdampak begitu. Jadi kalau dengan customer laundry yang kami kelola saat ini itu udah apa ya, tepat begitu dari apa strategi yang diajarkan Kang Ega. Jadi saya justru menerapkan itu untuk operasional laundry kami yang untuk berlangganan, untuk pelanggan begitu. Kalau untuk yang apa kemitraan bisnis, memang kalau seandainya itu menggunakan media sosial akan liar dan kami belum cukup gitu. Tapi kalau untuk jualan layanan laundry saat ini sangat tepat sekali dari ilmunya Kang Ega di ini. Oke, baik, siap. Oke, saya akan coba bahas pertama dari data yang sudah kita miliki, step-nya, step by step-nya, data terkumpul. Nah, yang kedua adalah kita melakukan namanya pendekatan, ya, ke orang-orang yang termasuk keluarga, teman, orang yang memang berbisnis dan kita teman komunitas kita harus melakukan pendekatan. Mungkin kita bisa juga pakai shortcut dengan langsung promosi, tapi orang nggak akan terlalu aware, orang hanya sekali baca dan nggak tahu apa sih benefit dari kita. Nah, maka kita melakukan pendekatan. Nah, pendekatan dengan apa? Di WhatsApp. Nah, pendekatannya berarti melalui respon story WhatsApp, oke, atau kirim pesan.
ya, untuk diskusi atau silaturahmi gitu, itu bisa dilakukan. Yang ketiga, kita akan melakukan penawaran secara soft selling. Oke. Jualan secara soft deh, itu aja. Nah, dari hal ini kita bisa coba buat yang supaya terkonsep juga di bisnisnya. Saya akan coba pakai ChatGPT juga. Bentar. Saya akan share screen full, supaya kelihatan semua bagiannya. Nah, dan di sini saya pakai ChatGPT tanpa login. Jadi emang benar ini pure, ya, benar-benar memang belum saya gunakan, tidak pakai login. Nah, saya pengen bisa contohin ke teman-teman. Nah, saya coba ya. Nah, coba berpikir. Nah, Mas Ari mungkin boleh di unmute dulu supaya lebih kondusif. Oke, terima kasih. Coba Anda berpikir sebagai pemilik bisnis laundry atau tim marketing, pemilik bisnis laundry deh. Nah, bisnis laundry yang memiliki database database WhatsApp meliputi itu ya. Cara berpikir sebagai pebisnis laundry yang memiliki database WhatsApp orang terdekat. Orang terdekatnya dikategorikan menjadi keluarga, teman, misalnya teman bisnis gitu misalnya, teman komunitas ya. Apakah Anda bisa menjadi seperti itu? Jika bisa, saya akan memberikan instruksi lanjutannya. Oke, sebenarnya kalau lebih oke, bisnisnya ada dulu nih. Misal ada website nih, saya mau copy data-datanya dulu ke sini, biar dia bisa berpikir sesuai dengan ininya, sesuai dengan nama bisnisnya, sesuai dengan profilnya. Silakan, kalau Pak Ari ada link website, saya tadi lihat ada ya. Gumgondri itu berbentuk website atau apa? Nah, itu boleh disampaikan. Jadi saya pengen masukin data dulu orang. Jadi ChatGPT itu sebagai pebisnis yang memang bisnisnya tuh seperti ini, gitu. Supaya kita bisa lebih detail mengarahkannya. Oke, saya coba ambil, kita cari di Google ya. Apakah ada? Oke, entry screen, lanjut. Oke, ini berarti ya. Nah, jadi ChatGPT itu harus diajarin. Nah, kebetulan saya lupa. Kebetulan ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa buka Zoom, nggak bisa buka Instagram. Nah, oke. Nah, ini ada ya. Aduh, domainnya expired. Sekali lagi. Jadi Anda yang punya ininya, punya bisnis, masukkan ini ke ChatGPT-nya. Nah, saya coba copy, pindahkan ke, oke, bukanya di browser yang lain. Bisa nggak ya? Buka nggak ya? Oke, bisa nih. Linktree. Jadi
ChatGPT sebelum kita arahkan, dia tuh harus tahu tentang detail bisnis kita. Nah, ini aku buka nggak websitenya. Nah, berarti yang tadi, berarti harus diperpanjang dulu. Oke, karena nggak ada detail itu, berarti kita coba ambil yang ini. Nah, kita masukin ChatGPT lagi. Lebih detail lagi. Simpan data ini sebagai data bisnis Anda. Nah, oke. Nah, selanjutnya bantu saya buatkan skrip untuk, nah, pertama apa tadi itu yang dibahas di Notepad. Nah, oke. Oke. Pendekatan melalui respon story atau kirim pesan untuk diskusi agar orang bisa merasa nyaman dulu dengan diskusi yang nantinya akan ditawarkan layanan bisnis laundry saya. Oke. Nah, ini script kalau ini. Nah, ini belum terlalu akurat. Nah, kalau untuk story sebenarnya kita cukup balas story mereka sesuai dengan apa? Dengan story-nya, ya. Nah, maka yang selanjutnya kita butuhkan adalah buatkan copywriting pola diskusi untuk mengarahkan ya untuk pendekatan yang nantinya bisa diarahkan ke layanan laundry-nya ya. Nah, jadi kita maunya adalah lebih soft. Jadi kita menyapa dulu gitu ya. Kita bisa dengan apa namanya? Tidak langsung jualan. Nah, ini dibantu polanya. Nah, jadi kita coba baca ya. Nih, pertama pendekatan menyapa atau menghubungi. Kalau story kita bisa lakukan mungkin 1 hari kita bahas story mereka tanpa kita menyinggung tentang bisnis kita. Respon story mereka aja di hari pertama, hari Senin misalnya. Nah, nanti 2 atau 3 hari selanjutnya kita respon story-nya lagi. Oke. Jadi untuk mereka merasa ini dulu tahu keberadaan kita atau dia ngeh tentang kita ya karena kita ngerespon. Itu pola pendekatan. Yang kedua, kalau dia nggak bikin story kita bisa nyapa. Misalnya contoh, halo Kang Ega, saya baru aja melihat. Nah, sebutin aktivitas dia apa di story misalnya. Saya ngelihat Kang Ega lagi seneng olahraga ya. Sepertinya seru banget gitu. Nah, ngomong-ngomong, saya ingin menyapa dan berbagi info. Nah, kalau saya misalnya menjalankan bisnis laundry bernama Juaranya Laundry Jogja. Ini kan slogan nih, saya ganti nama. Kami memiliki berbagai layanan laundry yang bisa membantu meringankan beban Anda daripada harus nyuci, dibantuin misalnya. Nah, kalau butuh bantuan, pertanyaan tentang laundry, jangan ragu tanya ya ke saya. Nah, ini terlalu hard selling, saya bantu lagi bikin. Buatkan skrip yang lebih menekankan, oke salah, dan lebih dekat ya dengan mereka tanpa menawari dulu
layanan laundry-nya. Nah, oke. Buatkan gaya bahasa untuk ibu-ibu. Misal kita punya target marketnya ibu-ibu nih. Oke. Nah, halo Bu, nama siapa? Apa kabar? Saya baru aja lihat aktivitasnya misalnya ada antar anak ya, misalnya kegiatan yang keluarga atau foto di acara foto gitu sesuai dengan story-nya. Sepertinya semuanya sangat seru dan penuh warna. Nah, bahasanya terlalu ini ya, buat bahasa yang lebih natural, jangan formal. Oke, kita lihat. Nah, tanya kabar. Gimana kabarnya? Diganti saya baru aja lihat di story-nya ada aktivitas ini ya. Kayaknya seru banget. Saya penasaran nih gimana ngatur semua kegiatan udah urusan rumahnya. Semoga semuanya lancar dan gak bikin stres ya. Intinya diskusi. Di awal kita berdiskusi 2-3 kali. Respon story-nya. Kalau dia nggak bikin story, berarti kita nyapa dia. Ya ini kan nyapa dengan kasih sayang. Ada juga menunjukkan kepedulian, menanyakan keseharian. Nah, semoga hari ibu menyenangkan. Saya baru aja melihat di story-nya ini. Nah, ibu keren banget nih bisa manage semuanya, bisa aktivitas. Karena kenapa yang dibahas manage aktivitas? Karena kita akan ngebantu aktivitas dia lebih mudah dengan layanan laundry gitu. Gimana sih Ibu bisa lebih santai dengan sibukan ini? Kalau ada yang bisa saya bantu atau kalau Ibu ada cerita lebih lanjut, bisa tanya ke saya, bisa kita diskusi. Nah, menghargai usaha atau menanyakan kebutuhan. Baru aja saya lihat, lihat story-nya apa misalnya, update tentang anaknya misalnya. Ibu pasti super sibuk ya, kalau ada yang bisa bikin hidup Ibu lebih mudah, bakal sangat membantu. Mau cerita lebih banyak tentang Ibu, aku di sini siap kok jadi teman ngobrol. Intinya adalah untuk ngajak diskusi dulu. Nah, oke. Menawarkan dukungan secara santai. Mulai percakapan dengan empati. Nah, selanjutnya, jadi kalau kita coba polakan, ya, pendekatan dan diskusi ini dilakukan 2-3 kali tanpa menawarkan jualan. Oke. Jadi 2 kali diskusi dulu, 3 kali diskusi, baru kita nawarin. Nah, sekarang karena sudah melakukan diskusi 2-3 kali, bantu saya buat skrip yang bisa mengarahkan diskusi ke layanan laundry saya. Jadi kalau kita bisa petakan, pertama data yang sudah kita kumpulin, lakukan pendekatan. Nah, pendekatan yaitu dengan ngobrol, dengan respon story-nya, ngechat untuk diskusi. Nah, setelah itu baru kita melakukan namanya penawaran. Apakah kita kelihatan jadi nggak natural atau jadi kelihatan kok diskusi buat jualan aja sih Kang Ega? Ya namanya kita mau nawarin, sah-sah saja kita mau pakai cara yang mana. Bahkan ada orang yang nawarin ke orang langsung aja jualan. Nah, kita makan lebih soft. Kenapa kita tak harus tahu harus diskusi tentang aktivitasnya dulu supaya kita bisa nyambungin aktivitas dia dengan penawarannya kita. Nah, kalau laundry berarti kita harus tahu aktivitasnya kalau nyucinya sampai berapa kali misalnya. Sibuk nggak sih? Ngabisin waktu nggak sih kalau nyuci? Misalnya gitu. Nah, dari situ baru kita nawarin layanan kita. Nah, menyambungkan kebutuhan dengan solusi. Nah, kita lihat nih. Aku senang banget bisa ngobrol dengan Ibu dan tahu lebih banyak tentang kegiatan sehari-hari Ibu. Seperti Ibu punya jadwal yang padat sekali, misalnya kayak gitu. Nah, seminggu 3 kali.
Betul. Lanjut. Ngomong-ngomong, aku baru ingat kalau Jualaro di Jogja, tempatku kerja, misalnya dia saya sebagai bisnis, punya layanan yang bisa ngebantu meringankan beban ibu. Kami menawarkan layanan cuci setrika, lipat, dan bahkan layanan antar jemput. Mungkin ini bisa jadi solusi praktis untuk menghemat waktu ibu. Kalau ibu penasaran atau butuh info lebih lanjut, aku siap bantu. Jadi kita melakukan pendekatan di awal supaya kita tahu aktivitasnya, seperti apa dia melakukan yang namanya kegiatan, yang dimana dari situ kita sambungkan untuk memberikan penawaran. Jadi nawarinnya pun sesuai dengan aktivitasnya dia supaya lebih soft dan nyambung. Makan waktu kan aja kalau kayak gitu, ya namanya juga ikhtiar. Harus ada waktu yang kita korbankan. Kalau mau mudah gimana? Kita iklan aja kalau mau mudah. Nah ini cara free-nya, gratis ya. Menghubungkan percakapan dengan layanan. Misalnya, halo Bu, seru banget dengar cerita Ibu tentang misalnya anaknya juara kelas. Nah, pasti banyak yang harus diurus ya. Berarti kan kalau misalnya anak juara kelas berarti harus ngajarin anaknya, ngelesin gitu ya. Nah, jadi saya ingin beritahu kalau kami, misalnya kalau saya baru aja nih misalnya punya bisnis laundry yang dimana layanannya mungkin bisa ngeringanin aktivitas ibu. Daripada ibu fokus untuk nyuci, lebih baik ibu bisa fokus untuk jagain anaknya misalnya, atau bantu belajar anaknya. Nah ini makanya tulis meringankan beberapa pekerjaan ibu rumah tangga. Kami menawarkan layanan laundry lengkap dari cuci setrika hingga antar jemput dan bisa membantu hemat waktunya. Ya, kalau ibu tertarik butuh informasi silakan tanya aja, misalnya sebelah ini saya di sini siap bantu. Itu jadi diskusinya memang lebih soft dibandingkan kita langsung nawarin. Dan dengan seperti ini pun kita jadi nggak punya image yang ke orang tuh hanya buat promosi doang. Nah dengan seperti ini kita next bisa nawarin lagi, atau dia belum pakai layanan kita sekarang, dia bisa pakai nanti karena dia ingat, oh ternyata Kak Ega tuh punya bisnis laundry kok, dulu pernah ngenalin, cuman saya lagi belum butuh aja. Gitu. Lanjut yang ketiga, mengaitkan masalah dengan solusi ya. Senang ngobrol dengan ibu ataupun diskusi misalnya rutinitas harian ibu dan kegiatan akhir pekan. Ternyata ibu banyak sekali aktivitasnya ya. Nah, kadang-kadang dengan segala kesibukan, waktu dan urusan, laundry bisa jadi terbatas ya. Urusan apa nih, misal pekerjaan misalnya nih, aktivitinya. Kebetulan kami, misalnya saya di Jalan Roni Jogja punya layanan laundry nih Bu, yang bakal ngemudahin ibu seperti untuk aktivitas untuk kegiatan cuci, setrika, ngelipet itu nggak perlu ibu lakuin. Kita bisa bantu. Bahkan antar jemput pun untuk misalnya ibu punya pakaiannya kita antar, kita jemput dulu. Nanti kalau sudah bisa diantar juga sama kita. Itu ada. Mungkin ini bisa ngeringanin ibu nih. Nah, kalau mau tanya-tanya diskusi silakan bahas pesan ini misalnya gitu. Yuk diskusiin Bu, misalnya gitu. Nah, ini mengaitkan dengan kebutuhan yang dibahas. Contohnya, bagus sekali Bu, bagus sekali bisa ngobrol tentang misal kesibukannya adalah kegiatan di rumah. Kayaknya Ibu punya banyak hal yang harus diurus ya. Nah, kita udah tahu nih detailnya. Baru ingat kalau layanan di bisnis saya misalnya ini bisa ngebantu nih. Yang tadinya Ibu harus ada aktivitas nyuci baju dulu atau nyetrika, harus jahitin bajunya, ngelipet. Nah, ini bisa dengan mudah Ibu nggak perlu ngelakuin itu lagi. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan layanan dari kami, kayak gitu. Nah, ini ada pendekatan penawaran solusi dengan ringan. Nah, sebetulnya sama aja, mirip-mirip dengan yang atas. Nah, yang ingin saya coba tekankan di sini adalah dengan kita melakukan pendekatan ke database kita juga sudah paham misalnya tentang detail bisnis kita. Database kita juga sudah kenal tentang bisnis kita. Itu jauh lebih mudah. Jadi, kalau kita coba polakan, polanya sangat simpel. Tapi memang perlu waktu untuk ngejalaninnya. Data sudah dikumpulin, semua orang bisa ngelakuin. Selanjutnya, gimana cara bisa deketin ke mereka? Diskusi 2-3 kali ya. Mungkin dalam 1 minggu gitu ya. Nah, minggu depannya baru kita nawarin. Dan dalam bisnis pasti ada penolakan dan wajar. Tapi
insya Allah akan ada yang merasa tersolusikan juga. Siapa tahu dia tuh pengen pakai jasa laundry cuman belum cocok harganya. Nah, di kita ada bisa cocok harganya. Bisa jadi dia belum pakai layanan kita, tapi next bisa pakai juga. Nah, kenapa enggak kita enggak nawarin ke mereka, yang dimana mereka itu sebenarnya target market kita, dan memang dia tuh bisa untuk nantinya jadi pelanggan kita. Dan kita pun dengan nawarin seperti ini, kita enggak semacam jadi spam, karena kita emang ada diskusi dulu di awal, kayak gitu. Nah, jadi simpelnya kalau kita punya database orang-orang yang memang secara pribadi kita kenal sebelum kita jualan, nah untuk kenalin bisnis kita ke mereka dengan apa? Dengan pola seperti ini. Ajak untuk diskusi dulu, tahu kebutuhannya, tahu aktivitasnya, sambungin deh ke layanan kita. Contohnya, kalau kemarin saya ngobrol dengan Pak Isan tuh jualan kopi ya misalnya. Jualan kopi berarti apa? Ngobrol-ngobrol dulu, lalu tanya, oh misalnya Pak, kalau sehari-hari suka ngopi enggak? Oh, suka ngopi, misalnya, oh kopinya A. Nah, baru kita bisa nawarin. Oh gitu ya Pak, kebetulan saya lagi ada produk nih Pak. Kopi B ini punya manfaat ABCD misalnya. Nah, jadi kita bisa nawarin kopi itu ke orang-orang yang ngopi. Nah, kalau contoh saya nggak ngopi, ditawarin kopi mungkin bingung juga, orang saya nggak ngopi. Nah, dengan kita bertanya, berdiskusi, ini target market kita bukan. Kalau target market berarti kita bisa langsung menawarkan. Ternyata kita diskusi nih tentang laundry. Dia udah dipakai layanan laundry ternyata Kang Ega. Gimana dong? Ya kita tinggal tanya kalau di layanan laundry di sana seperti apa. Nah, tinggal cari yang menurut kita bagus nih. Menurut kita bisa jadi pembanding kayak gitu. Nah, memang seperti Pak Ari sampaikan, formulanya itu soft selling, kuncinya sabar dan nggak boleh baper. Iya, emang seperti itu. Karena kan kita ngehadapin database yang kita kenal. Kalau kita coba langsung blast ke dia nggak nyaman, nggak enak nih. Mana sering ketemu nanti, karena tetangga gitu ya. Sering ketemu di tempat komunitas gitu ya. Sering ketemu misalnya di kajian, tempat olahraga. Nah, jadi emang harus pelan nawarinnya. Bahkan kita bisa lakuin teknik ini secara offline. Ngobrol-ngobrol dulu, nawarin gitu ya. Itu bisa. Nah, ini yang saya coba kembangkan melalui WhatsApp. Gitu ya. Mungkin kalau komunitas cuma ketemu 1 bulan sekali, masa di 1 bulan itu 1 kali pertemuan kita langsung prospek semua, nggak mungkin kan? Maka WhatsApp bisa jadi salah satu solusi juga. Nah, itu poin pertama ya. Jadi dari poin pertama ini, database yang sudah kita miliki yang memang belum berhubungan dengan bisnis, kita bisa jangkau. Dengan cara apa? Pendekatan, lalu penawaran. Ya, jadi kita nggak bingung dulu database-nya dari mana, pakai database yang sudah ada. Oke, karena malam hari ini sudah jam 9, kayaknya saya nggak keburu untuk bahas yang poin kedua. Nah, nanti kita akan bahas poin keduanya insya Allah di minggu depan. Oke, poin kedua ini berarti Anda yang sudah ngumpulin database, pakai lead magnet ya, sudah beriklan di Facebook misalnya, sudah pakai iklan berbayar, gimana cara ngelolanya kita akan bahas di minggu depan insya Allah. Mohon doakan bisa adakan lagi insya Allah dari Jumat malam seperti ini juga. Oke, supaya bisa tetap maksimal, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan ya, 3 orang mungkin ya bertanya silakan mengenai materi yang saya bahas, atau ada yang ingin tanyakan tentang WhatsApp marketing juga boleh, silakan. Di jam 9, semoga jam 9.15 bisa kita bisa kita selesaikan supaya Bapak Ibu semua, teman-teman bisa kembali lagi bareng keluarganya, bisa istirahat lebih awal ataupun menjalankan aktivitas lainnya. Oke, dari Pak Isan, Kang boleh dong caranya soft selling dengan menggunakan ChatGPT untuk produk saya, berarti kopi. Oke, siap. Berarti Pak boleh kirim Pak untuk deskripsi bisnisnya, kopinya tuh seperti apa dan lain-lain. Ya, silakan. Oke, di sini kita coba refresh deh. Oke. Nah, ini udah baru lagi nih. Oke. Saya punya bisnis kopi
yang dimana bisnis kopi. Nah, saya akan kirimkan. Nah, kalau nggak gini, coba saya memiliki bisnis kopi yang detailnya saya akan kirimkan setelah ini. Yang apakah Anda siap membantu saya? Oke. Oke, silakan dijelaskan Pak Ihsan, kopi juaranya seperti apa? Kita cari misalnya kopi juara. KPI dia salah. Bisa gini bener nggak? Nah, kalau ada di website, kita lebih enak nih untuk masukin datanya. Nah, oke, nggak apa-apa. Bantu deh pakai dari website ini nih. Oke, dan ternyata websitenya nggak bisa diklik. Cari yang lain. Cari yang bisa diklik. Bisa di copy gitu. Semakin lengkap data yang kita masukin, semakin lengkap ChatGPT tahu tentang produknya. Ya, jadi datanya dikumpulin dulu saran saya. Seperti ini nih, ada landing page-nya. Dimasukkan ke dalam satu data format. Nah, supaya nanti jawabannya bisa lebih akurat. Panjang gimana Kang Ega? Ya nggak apa-apa. ChatGPT bisa ini kok bisa ngebaca gitu kan secara kalaupun panjang. Nah, ini nih, wah. Oke. Alhamdulillahnya ngacak-acakan nih, websitenya bisa sesuai nih. Oke. Dia cuma sampai sini yang bisa di copy dulu. Oh, bisa nih semuanya nih. Sampai luar biasa. Oke. Nah, tinggal copy aja ke notepad-nya. Kalau mau dirapihin lagi boleh. Ini perbedaan nih, ngebahas perbedaan nih dia. Oke, ini nggak bisa di copy nih. Testimoni, peluangnya. Oke. Diganti misalnya. Oke, masih dikit lagi. Nah, ini sampai harga deh, udah cukup. Sini dulu. Oke, kita copy ke ChatGPT-nya. Panjang apakah bisa gitu ya, biarin aja dulu. Nah, bahkan belum disuruh udah ini, strategi pemasaran. Nah, biarin. Nah, saya minta buatkan skrip untuk
pendekatan ke calon pembeli saya yang ada di kontak WhatsApp saya. Buatkan dalam bentuk diskusi misalnya. Oke. Kayak yang free ini agak lama nih, kayaknya udah habis atau gimana, dia lagi mikir. Nah, di skripnya dibikin ramah, informatif gitu kan. Nah, paling di sini kita sesuaikan. Misalnya ini dilakukan setelah kita sudah sering respon story-nya, diskusi dengan orangnya. Nah, ini dilakukan setelah itu ya. Nah, contoh, halo baik, terima kasih, ada apa gitu ya. Senang dengar kalau kabarnya baik, saya ingin berbagi informasi tentang produk. Nah, kita nanya dulu kalau kopi, minum kopi enggak gitu kan. Nah, ternyata dia minum kopi. Nah, baru kita masuk ke ini. Senang kabarnya dan nah, saya ingin berbagi informasi tentang kopi yang mungkin suka gitu, disukai. Saya baru aja atau saya baru kenal suatu brand yang ngeluncurin kopi yang premium juga memberikan manfaat untuk kesehatan. Nah, dia akan nanya, oh menarik, apa yang membuat kopi ini berbeda sama yang lain? Misalnya, apa bedanya sama kopi yang saya minum misalnya? Dia nanya. Nah, ini jelasin. Nah, jadi jawab sesuai dengan kategorinya. Nah, ini kan masuk ke harga baru kita jelasin. Jadi intinya kalau untuk diskusi ini sih tinggal kita gimana cara bangun atau memulai diskusinya, lalu kita sesuaikan pertanyaan-pertanyaan dia untuk mengerucut ke penawaran. Nah, pasti dia akan mikir pertama, sebagai orang yang saya minum kopi cuman jarang, mungkin sebulan sekali bisa dibilang ke saya. Emang bedanya kopi ini dengan yang lain apa? Apa manfaatnya buat saya? Nah, jelasin misalnya. Lalu kenapa ini menarik gitu ya? Misalnya kenapa sih kopi ini manfaatnya punya apa aja? Nah, kita jelasin manfaatnya. Oh iya, selain manfaatnya, ini juga ada peluang bisnisnya. Jelasin peluang bisnisnya. Masuklah ke penawarannya. Nah, oke. Nah, contoh lagi. Satu lagi, bantu buatkan skrip follow up orang yang sudah ditawarkan kopi ini tapi masih mikir. Buatkan pesan follow up 3 kali untuk 7 hari. Nah, kita bikinin deh sama dia, kalian misalnya nih. Setelah hari nawarin, berarti keesokan harinya. Assalamualaikum Kang Ega, semoga sehat ya. Saya ingin mengingatkan tentang kopi juara yang kemarin tawarin. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika ada yang ingin ditanyakan tentang manfaat atau variannya, jangan ragu tanya ya, balas pesan ini. Misalnya. Nah, tanggapan dari kontak gitu ya, baru kita tanggapin. Pesan kedua, setelah 4 hari setelah nawarin, tanyain, tanya kabar, hanya ingin ngecek apakah masih mempertimbangkan kopi juara. Sampai pokoknya dia bilang iya atau enggak. Kalau iya berarti kita lanjutin ke proses selanjutnya, kalau enggak ya udah enggak apa. Tetap jaga hubungan untuk silaturahim. Nah, ini follow up keduanya. Banyak pelanggan kami yang sangat puas dengan manfaat kesehatan. Jika ada hal yang membuat masih ragu, pertanyaan tentang produk, ya saya senang hati untuk ngejelasinnya, dijawabnya. Nah, ini respon-responnya, tanggapan dari kontak. Oh, terima kasih perhatiannya. Jika memutuskan coba dan bisa dibantu, jangan ragu untuk tanya. Nah, follow up terakhir 7 hari setelah nawarin, di follow up lagi. Ini pesan terakhir dari saya mengenai kopi juara. Jadi saya benar-benar percaya bahwa produk ini bisa membantu manfaat. Karena saya ngerasa juga udah dapat manfaatnya gitu. Nah, jika Kang Ega misalnya masih tertarik dan ingin melakukan pemesanan, saya siap bantu kapan aja nih untuk pemesanannya. Silakan balas pesan ini gitu. Jadi
follow up-nya kalau bingung mau follow up apa bisa minta bantuan sama ChatGPT juga seperti ini, kayak gitu. Oke, siap. Alhamdulillah, sama-sama Pak Ihsan, semoga bermanfaat. Oke, karena sudah jam 9, terima kasih yang sudah hadir ya. Terima kasih yang sudah merespon juga, ikutan, meluangkan waktunya, semoga bermanfaat. Insya Allah, semoga kalau diberikan kelancaran, recordnya ini aman. Besok malam insya Allah rekamannya sudah bisa saya kirimkan ya. Untuk slide-nya, karena saya nggak bikin slide, mungkin dalam bentuk notepad ini ya, sebagai contohnya nih. Nah, nanti penjelasan tentang notepad ini bisa dilihat di video panduannya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Semoga bermanfaat, semakin berkah bisnisnya, semakin bantu banyak orang lagi, dan semakin banyak timnya yang bisa mengembangkan atau bisa memperluas bisnisnya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa insya Allah di next pertemuan di webinar selanjutnya atau diskusi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, sama-sama. Izin saya stop untuk rekamannya. Karena perlu di stop dulu, baru bisa untuk di stop Google Meet-nya. Bismillah.